Hai, Saman di sini. Kembali lagi di channel Saman Media. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasih tutorial lagi dengan judul perlu nggak sih ganti handphone di tahun 2021? Ya, perlu nggak sih sebenarnya? Ya kan? Jawabannya adalah perlu, dan tidak perlu. Sebenarnya ada dua, perlu dan tidak perlu. Nah, sebelum kita ngelanjutin jawabannya perlu dan tidak perlu, gua akan ngejelasin sedikit bahwa teknologi Android ini, gua ngebahas ke handphone Android ya, bukan ke iPhone atau ke Java atau Symbian ya. Kita ngebahas di sistem Android. Dan sistem Android ini ya, sistem Android ini dari tahun ke tahun versinya itu nambah. Ngerti nggak? Misalkan di tahun 2000, sekarang tahun 2021 ya, versi Android yang sekarang itu versi 11 ya, 11. Tahun lalu itu tahun 2020 sistem Androidnya itu versi 10. Tahun 2019 versi 9 yang namanya Pie tulisannya. Terus versi 8, Android versi 8 itu Marshmallow ya, Nougat ya, Nougat, OPQRS LMNOPQRST. Itulah pokoknya makanan kecil. Oke, lanjut ya. Kita ngebahas perlu nggak sih ganti handphone di tahun 2021. Perlu nggak sih? Dan gue akan menjawab dua. Yang pertama itu tidak perlu, yang kedua itu perlu. Oke, kita yang pertama dulu ya. Yang pertama itu yang tidak perlu. Tidak perlu ganti handphone. Spesifikasi handphonenya seperti berikut ya, yang tidak perlu diganti nih ya, tapi masih bisa digunakan di tahun 2021. Oke, dia menggunakan prosesor quad core atau 4 inti quad core ya. Yang kedua adalah menggunakan minimal RAM itu 2 GB RAM-nya. Terus ROM-nya itu atau disebut dengan memori internal 16 GB. Itu masih bisa digunakan di tahun 2021. Oke. Terus baterainya 3000 mAh. Itu masih bisa digunakan di tahun 2021. Dan OS-nya, Android versinya, Android versi 5 itu masih bisa digunakan. Android versi 5 itu minimal ya. Dan spesifikasi seperti itu yang menggunakan prosesor quad core 4 inti itu, RAM 2 GB, terus RAM 2 GB, terus ROM-nya 16 GB, terus baterainya 3000 mAh, itu bisa digunakan di tahun 2021, tetapi tidak bisa buat main game ya, seperti main game PUBG ya, terus seperti main game Mobile Legends. Itu tidak rekomendasi untuk bermain game di spesifikasi seperti itu. Oke. Bang, tapi kan gue spesifikasi itu lancar, berarti oke. Bagus itu lancar, tapi masih patah-patah lah, apalagi buat PUBG itu berat sekali, karena di PUBG itu
minimal menggunakan prosesor octa-core atau disebut 8 inti. Tuh ya. Apa sih 8 inti itu? 8 inti itu disebut dengan prosesor itu bukan satu loh. Kalau zaman sekarang itu bukan satu yang mengerjain tugas, tetapi ada yang 4. Sekarang minimal tuh 4 ya. Kalau misalkan di bawah 4 itu misalkan dua core, dua inti, itu sudah susah untuk menjalankan game online seperti ML. Itu udah susah banget, nggak akan lancar. Jago aja kalau lancar ya, jago ya. Kayaknya nggak akan lancar sih kalau misalkan dual core buat bermain game gitu. Sekarang tuh zamannya octa-core. Oke, kita bahas yang masih bisa digunakan minimal. Oke, itu spesifikasi yang minimal, yang quad core, prosesornya quad core, RAM-nya 2 GB, RAM-nya 16 GB, itu bisa masih digunakan di tahun 2021. Tetapi tidak bisa digunakan untuk bermain game mobile, bermain game online. Oke, ngerti? Nah, rekomendasi spesifikasi handphone yang untuk bisa bermain game online dengan lancar, contohnya seperti ini. Prosesornya itu menggunakan prosesor 8 inti atau octa-core. Octa-core itu 8 inti, itu terserah mau yang Snapdragon mereknya atau MediaTek, itu terserah. Oke. RAM minimal 3 GB kalau buat bermain game online ya. Terus ROM itu minimal 32 GB. Oke. Ini rekomendasi untuk bermain game, rekomendasi handphone untuk bermain game minimal ya, minimal RAM 3 GB, ROM 32 GB, baterai 3500 mAh. Itu ya, baru tuh bisa lancar bermain game online. Oke, itu yang jawabannya tidak ya. Perlu nggak sih kalau ganti handphone di tahun 2021? Jawabannya tidak. Nah, itu jawabannya yang itu. Nah, sekarang yang jawabannya yang kedua, yaitu ya, wajib diganti handphonenya jika bila mana spesifikasi seperti ini. Misalkan 1. Prosesor ini masih menggunakan single core atau dual core ya. Dual core itu 2 inti prosesornya. Jadi dual core itu apa sih? Handphone apa ya? Handphone di tahun 2014 itu dual core. Contohnya Samsung Galaxy V. Itu masih single core itu. Iya, gua masih ingat di tahun 2015 Galaxy V itu sangat ngetren. Ya, sangat ngetren pada zamannya. Itu tuh masih single core, 1 inti. Dia 1 inti dan RAM-nya dia menggunakan kapasitas 1 GB. 1 GB. 1 GB Galaxy V ya. Contohnya ini Galaxy V, Samsung Galaxy Duos, Samsung apalagi ya? Pokoknya zaman tahun 2014 dan 2015. Pokoknya sekitaran segitu. Lalu RAM-nya 1 GB ya kan. 512 MB itu udah nggak kepake sih tahun sekarang tuh. Terus OS-nya dia di bawah Lollipop kayak Jelly Bean, KitKat. Nah, OS itu udah nggak kepake lagi di tahun 2021. Udah nggak kepake lagi. Kayak aplikasi apa ya? Kayak aplikasi WhatsApp.
kayak aplikasi WhatsApp kayaknya sih ini sepertinya sudah nggak support lagi karena versi Androidnya sudah expire ya. Minimal kalau mau minimal ya ke upgrade ke Lollipop gitu. Terus baterainya itu kapasitasnya 2000 hingga 2500 mAh ya. 2000 hingga 2500. Untuk di zaman sekarang di tahun 2021 kapasitas baterai 2000 mAh itu akan boros banget atau nggak awet. Mungkin cuma 4 jam bermain game atau bermain game offline itu bakal habis. Dari full ke 0% itu bakal habis 4 jam mungkin. Karena zaman dulu itu handphone nggak kuat tahan lama seperti sekarang handphone sekarang tuh. Itu handphone sekarang mah udah awet dari jam 8 sampai jam 4 pun masih, jam 4 sore pun masih ada baterainya, masih ada sedikit atau masih ada sisa 40%-an gitu, zaman sekarang. Oh bang, gua kan punya handphone itu yang kapasitas yang lu sebut. Gua nggak ada duit buat ganti handphone gitu. Oke, teman-teman, kalau misalkan handphone yang spesifikasi yang gua sebut tadi, kalau misalkan teman-teman nggak punya uang untuk membeli handphone, ya nggak apa-apa, pakai aja. Tetapi hanya sebatas yang bisa seperti kalau misalkan WhatsApp itu masih bisa digunakan, syukur, bener, asli itu bersyukur banget kalau bisa. Terus buat YouTubean, kalau misalkan di versi KitKat Jelly Bean masih bisa digunakan, itu bersyukur banget. YouTubean, Facebookan, di aplikasi, ya kan, itu bersyukur banget. Tapi jangan harap ya buat bisa bermain game online seperti main ML, main PUBG gitu ya. Terus sama main Free Fire mungkin. Kalau Free Fire mungkin bisa sih, kayaknya bisa, tapi patah-patah mungkin. Penjelasannya lumayan gimana, penjelasannya masih membingungkan mengenai apa ya judulnya tadi teh, perlu nggak sih ganti handphone di tahun 2021? Itulah jawabannya, ada dua, perlu dan tidak perlu, ya kan. Ya seperti itulah, kalau misalkan ada rezeki ganti handphone yang misalkan lu punya budget 1.500.000, lu bisa beli handphone yang apa ya, yang spesifikasi rendah lah. Kalau 1.500.000 udah dapat kok yang prosesornya octa-core gitu dan RAM 3GB. Itu kayak Realme, kayak Oppo, Xiaomi, itu ada kok, banyak. Kalau misalkan masih mahal harganya, ya tinggal beli aja yang second, banyak kok yang second, seperti di apa ya, di mana ya, di Facebook mungkin banyak. Oke, sekian penjelasan gua mengenai perlu nggak sih ganti handphone di tahun 2021. Jika kalian masih bingung dan masih bingung bang, masih pengen ditanyakan, silahkan ditulis aja di kolom komentar ya. Nanti gua akan jawab. Bila mana masih banyak pertanyaan seperti itu, nanti gua bikin videonya. Tuh, nanti gua jawab berupa video. Oke. Sekian dari saya. Bila mana suka dengan video ini, klik like dan jika bermanfaat, tekan tombol subscribe.
Saya Saman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.